Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Mila. Di sini akan membahas tentang materi kalkulus 1 atau matematika 1 mengenai bab 1, subbab 1.1 tentang bilangan real. Sebelum membahas lebih sejauh tentang bilangan real itu seperti apa, kita akan membahas dulu beberapa pengertian dari bilangan-bilangan yang lain. Nah, yang pertama kita mulai dari yang paling kecil dulu. Di sini ada bilangan asli. Nah, bilangan asli ini bisa disebut juga bilangan natural, sehingga ini simbolnya menggunakan huruf N besar, yang elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian jika bilangan asli ini aku tambah suatu bilangan 0, maka bilangan tersebut akan menjadi bilangan cacah. Kemudian untuk yang lebih besar lagi, di sini ada bilangan bulat. Jadi di sini adalah bilangan cacah ditambah dengan bilangan-bilangan negatif, yaitu bentuk minus dari si bilangan aslinya. Dan di sini disimbolkan dengan huruf Z besar. Lalu bilangan yang lebih besar lagi ada namanya bilangan rasional. Dengan bilangan rasional adalah setiap bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan masing-masing A dan B-nya bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kebalikan dari rasional adalah bilangan irasional, yaitu bilangan-bilangan yang dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasional seperti ini, jadi dalam bentuk pecahan bilangan bulatnya. Jadi misalkan bentuk-bentuk desimal yang angka-angka di belakang komanya itu tidak mempunyai pola yang berulang, biasanya itu merupakan bilangan irasional. Contohnya misalkan E, atau misal dia nilai dari akar 2 gitu. Sedangkan rasional nanti kalau misalkan berbentuk desimal, maka ada bentuk yang di belakang komanya itu ada bentuk yang berulang, sehingga bentuk yang berulang itu nanti bisa dikonversikan ke dalam bentuk pecahan, jadi bisa disebut rasional. Nah, di sini rasional dan irasional tergabung dalam himpunan yang lebih besar lagi, yaitu bilangan real. Nah, kebalikan dari bilangan real adalah bilangan imajiner. Nah, di sini bilangan real dan imajiner adalah termasuk bilangan kompleks yang di sini dinyatakan dalam A plus BI dengan I-nya bernilai akar minus 1, dan jika B-nya 0 atau dia terdiri dari A saja gitu ya, maka dia bilangan real. Tapi kalau B-nya tidak sama dengan 0, dengan A-nya bebas, maka dia disebut bilangan imajiner. Ada yang lebih khusus lagi namanya pure imajiner kalau misalkan A-nya 0, jadi khusus dia cuman bilangan ini aja, BI aja gitu. Mungkin aku kasih contoh sedikit. Tadi kan aku sempat bilang kalau misalkan ada bentuk-bentuk yang polanya berulang dari bilangan desimal, ternyata bisa dinyatakan dalam pecahan gitu. Misalkan aku punya di sini 3,5964. Nah, meskipun di awal sini dia belum berulang, tapi dia punya pola berulang di sini, di belakangnya adalah 64 gitu. Nah, aku akan misalkan dari bentuk ini
Dan misal ini nanti yang ditanyakan itu X. Kita akan nyatakan bentuk yang lain sehingga angka pertama yang mulai dari yang di belakang koma itu angka yang awal yang dia berulang. Jadi di sini kan 59-nya belum berulang. Aku akan bawa komanya sampai ke belakangnya 9. Jadi aku akan bentuk jadi 359,6464 kayak gini terus kan. Nah, berarti kan ini kalau dari X berubah jadi yang di bawahnya ini, maka dia sama aja kita kalikan dengan 100. 100X. Kemudian kita akan buat pola yang lain, yaitu ketika bentuk komanya, bentuk angka-angka di belakang koma, itu sama seperti ini lagi. Jadi kita ambil di batas ini. Jadi kita buat ini 35964,64. Nah, seperti ini kan. Ini berarti ini kan tetap lanjut, boleh seperti ini juga ditulis lagi. Ya kan ulang terus. Jadinya di sini berapa? Jadi 100 terus dia komanya ke belakang 2 berarti nolnya tambah 2 lagi. Jadi 10.000 X. Nah, coba kita lihat di sini karena yang di belakang koma sama semua. Jadi kalau misalkan aku kurangi 10.000 X dikurangi 100 X itu sama aja 35964. Ini kan yang di belakang koma habis semua sama yang atasnya. Berarti tinggal ini aja yang aku kurangi kan. Nah, 10.000 kita kurangi dengan 100. Jadi di sini kita dapat 9.900 X. Nah, lalu 35964 kita kurangi dengan 359, hasilnya 35605. Jadi si X-nya adalah 35605 per 9900. Nah, kita lihat di sini 35605 bilangan bulat, 9900 juga bilangan bulat. Karena bisa dinyatakan dalam pecahan yang masing-masing pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat, maka dia bilangan rasional. Misalkan mau dinyatakan dalam lebih sederhana juga bisa nanti dibagi dengan FPB-nya masing-masing. Nah, ini juga mungkin ada cara lain, nggak masalah. Misalkan kita berhenti sampai 6-nya. Jadi kan ini 6464 gitu. Mau berhenti sampai 6, jadi ini 3596,4646 gitu. Terus ini juga nanti berlaku sama, tapi nanti hasilnya pun akan sama persis, tetap seperti itu. Itu contoh. Jadi dapat dipastikan kalau bilangan desimal yang ada bentuk berulang di belakang komanya, maka dia adalah bilangan rasional. Kemudian dari bentuk himpunan di sini ketika bentuk himpunan kita buat dalam bentuk selang atau interval, dia ada punya dua kurung yang berbeda. Ketika kurungnya melengkung seperti ini, maka dinamakan kurung terbuka sehingga nanti himpunannya jadi himpunan terbuka gitu. Kalau misalkan dia kurung tertutup seperti ini, kurung siku maksudnya, maka dia kurung tertutup atau nanti disebut juga himpunannya tertutup. Jadi bedanya kalau misalkan dia kurungnya
tertutup atau kurung siku, elemen di sini atau bilangan di sini itu dia termasuk ke dalam himpunannya. Jadi ini ada sama dengannya. Karena A-nya juga dilewati gitu. Kalau dalam gambarnya dia dilewatin. Tapi kalau misalkan dia kurungnya kurung biasa atau kurung terbuka, dia nggak ada sama dengannya. Jadi B-nya itu bisa kita anggap dia sebagai batasan saja. Tapi dia angka aslinya itu nggak termasuk ke dalam si himpunannya. Kalau dalam garis bisa dinyatakan dalam ini titik yang terpenuhi atau tertutup dan ini titik yang terbuka atau kosong. Nah, dari sini kalau misalkan dia bacanya itu dari himpunan ini artinya X lebih dari sama dengan A. Jadi ini makanya kalau lebih dari itu arahnya ke kanan. Jadi A dibawa ke kanan. Nah, kemudian ini X kurang dari B. Jadi B-nya dibawa ke kiri karena dari dua arah ini dia seakan-akan tabrakan gitu. Maka himpunannya bisa digabung jadi A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Tapi kalau misalkan kita buatnya misal gini ya, kita buat garis bilangannya dulu. Ini A, dia ke kiri. Ini B, dia ke kanan. Nah, dia di sini arahnya berlawanan dan dia nggak tabrakan gitu. Nah, dia kan saling terpisah. Maka bentuknya di sini himpunannya adalah X dengan X-nya karena ke kiri dan dia terbuka, maka X kurang dari A union atau gabungan dengan ini karena ke kanan maka X lebih dari B. Jadi dia terpisah gitu karena kita lihat dari gambarnya aja udah kelihatan dia memisahkan satunya kanan satunya kiri. Beda dengan ini dia ke kanan ke kirinya dia tabrakan gitu bertemu di tengah situ. Makanya kalau dibuat dalam himpunannya bisa digabungkan seperti ini dan cara bacanya gitu. Kalau yang ini X lebih dari sama dengan A atau X lebih X kurang dari B. Oke, dan ini lebih jelasnya jadi ada titik 0 yang merupakan titik asal dan arah kanan atau arah positif. Jadi bilangan-bilangan di sini positif. Semakin besar angkanya, semakin besar pula nilainya. Tapi kalau yang arah kiri, dia bilangan-bilangan negatif, arahnya negatif. Jadi semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Tapi kalau bilangan negatif tuh bilangannya semakin besar. Nah, khusus untuk min tak hingga dan plus tak hingga, dia kan ada di sini dan di sini ya. Nah, dia pasti misalkan A-nya min tak hingga, dia tuh nggak mungkin kurungnya kurung siku, pasti bentuknya kurung biasa, jadi kurung yang terbuka. Plus tak hingga pun seperti itu. Jadi kalau misalkan ini ada A dan dia ke arah kanan, kita kan nggak tahu ya sampai berapa kanannya. Bisa ditulis ini kan X lebih dari A. X lebih dari A ini dalam bentuk interval bisa kita tulis juga. Ini kan batas kirinya A, batas kanannya tak hingga. Plus tak hingga. Nah, plus tak hingga ada di kanan sini kan. Soalnya dia ke kanan terus sampai tak terbatas. Nah, dia tak terbatasnya itu kita anggap di ujung sana ada plus tak hingga, tapi kita nggak bisa pastikan tepat di titik mana gitu. Pokok di ujung sana ada lah. Nah, dia dipakai kurung biasa seperti itu. Oke, itu untuk materinya.
kita lanjutkan dengan latihan soal. Soal yang pertama ada akar X kuadrat ini ya, kurang dari 0. Nah, di sini kita tinjau dulu ini pertanyaannya HP berarti X dalam bilangan realnya apa aja jawabannya. Jadi X-nya di mana aja daerahnya gitu. Dari sini kita ambil dulu, kita tinjau dulu. Yang pertama adalah syarat di dalam akar. Akar dia bilangan real. Karena tadi bilangan real itu kebalikan dari bilangan imajiner. Kalau bilangan imajiner dia mengandung akar -1 atau akar yang di dalamnya negatif. Jadi di sini artinya agar dia bilangan real, di dalam akarnya nggak boleh negatif. Berarti si X kuadrat plus 2X min 3 itu nggak boleh negatif, boleh lebih dari 0, boleh juga sama dengan 0. Berarti aku tulis lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian ini akan kita faktorkan. Jadi kenapa harus difaktorkan dulu? Karena kita lebih mudah mencari penyelesaian itu ketika bentuk faktor dari 0. Kalau bentuk penjumlahan pengurangan yang menghasilkan 0 itu kan banyak sekali ya. Misalkan aku punya X ditambah berapa X gitu sama dengan 0. Nah, itu kan banyak sekali bisa jadi 3 minus 3, 2 minus 2, ada tak hingga banyak kemungkinan penyelesaian. Apalagi ini 3 suku bentuk penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau misalkan perkalian 2 suku seperti ini, karena ini X pangkat 2 ya, berarti faktornya kemungkinan ada 2. Maka di sini kemungkinannya adalah satunya 0 yang kiri atau yang kanan 0, karena 0 kali berapapun yang ada di sini tetap 0. Kemudian 0 kali berapapun yang ada di sini juga tetap 0 gitu. Jadi kita faktorkan di sini ini X karena kebetulan ini bentuknya bagus ya. Akar-akarnya bilangan bulat, jadi kita bisa langsung gunakan ketika X1 tambah X2-nya itu 2, tapi perkaliannya minus 3. Jadi ini 3 sama 1. Biar penjumlahannya 2, ini ditambah, ini dikurangi. Boleh dicek mungkin kalau ada kesalahan. Nah, misalkan dia nggak bilangan bulat atau mau ngecek akarnya, bisa jadi akarnya bukan bilangan real malahan. Nah, itu bisa dicek dengan cara mencari seperti ini, pakai rumus ABC min B plus minus akar D diskriminan, itu rumusnya B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk memastikan akarnya bilangan real, kalian bisa ngecek di dalam akarnya ini yang merupakan D diskriminannya. Kalau dia negatif, berarti dia tidak mempunyai akar real. Kalau dia 0, maka akarnya kembar, atau kan ini ada 2 ya, berarti akarnya 2 itu sama. Kalau misalkan dia lebih dari 0,
maka dia punya dua akar real yang berbeda. Ini bisa dicek juga di dalam sini. Kalau misalkan dia negatif, maka yang di dalam akar ya, kalau misalkan dia di sini negatif, b kuadrat min 4ac-nya, maka nggak usah dilanjutin, dia nggak punya titik bilangan real. Soalnya dua titik ini akan kita gunakan sebagai batas di garis bilangan untuk pengujian ke syarat ini. Nah, di sini X plus 3 kita sama dengan K0 buat ujinya. X min 1 juga sama dengan 0. Jadi faktornya kita cari untuk yang sama dengan 0. X sama dengan 1. Atau nah, di sini kita dapat dua batasnya. Kita harus tahu memposisikan mana titik yang di kiri dan kanannya. Ini min 3 dan 1. Nah, di sini karena ada sama dengannya, kan bentuknya lebih dari sama dengan 0, maka artinya kalau aku masukin min 3, hasilnya kan 0. Berarti sama dengan 0 masuk. Maka titik min 3 juga masuk. Kalau aku masukin 1 ke bentuk ini, X plus 3 kali min 1, hasilnya kan 0. Dia juga masuk ke sama dengan 0. Soalnya sama dengan 0 adalah salah satu penyelesaian dari sini. Nah, kita tinggal cek untuk lebih dari 0-nya atau nyari yang positif. Di sini kita uji daerahnya. Untuk yang daerah sebelah kirinya min 3, artinya kita cari nilai yang lebih kecil dari min 3. Berarti kalau negatif, angkanya lebih besar. Ambil aja, ini bebas. Semudah kalian dapetin angkanya. Mau lebih besar min 10 juga nggak ada masalah. Nah, di antara negatif sama positif jelas ada angka 0 di sini. 1 ke kanan berarti dia ada angka 2 misal. Nah, di sini ada catatan kalau misalkan mungkin kalian lebih sering menggunakan uji salah satu terus yang lain nanti menyesuaikan bentuknya selang-seling. Tapi hal itu nggak berlaku buat semua kasus. Untuk beberapa kasus tertentu, ketika bentuk faktornya, jadi kayak X plus 3, X min 1, itu mempunyai pangkat genap. Jadi misalkan X plus 3-nya pangkat 2, atau X min 1-nya pangkat 4 misalkan. Itu kalau mempunyai pangkat genap, maka ada kemungkinan dia bentuk tandanya itu ada nggak seling-seling maksudnya. Jadi dia ada yang sama, yang berdekatan. Nah, tapi karena untuk kasus ini pangkatnya sama-sama pangkat 1 ya di sini, maka bentuknya pasti selang-seling. Jadi kita bisa menggunakan salah satu uji titiknya aja, salah satu daerahnya aja. Kita pakai yang paling mudah di sini 0. 0 tambah 3 positif hasilnya. 0 minus 1 negatif. Di positif kali negatif hasilnya negatif. Otomatis yang ini plus, ini positif. Nah, karena tadi kita cari yang lebih dari 0, maka ini arahnya ke kiri dan ini ke kanan. Sehingga untuk syaratnya, ingat ini kita baru berhenti di syaratnya. Syaratnya, apapun penyelesaiannya nanti, itu harus memenuhi X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Kita sebut aja penyelesaian awal lah. Nanti ada penyelesaian akhir yang merupakan pengujian antara penyelesaian awal ke dalam syaratnya. Dari bentuk soal ini, aku akan kuadratkan kedua ruas. Sehingga kita dapatkan X kuadrat plus 2X minus 3 kurang dari 0.
Kemudian ini berarti faktornya sama ya. Jadi di sini kita dapatkan juga titiknya min 3 dan 1. Lalu di sini nggak ada sama dengannya, hanya kurang dari 0 aja. Berarti titiknya sama-sama kosong. Kemudian tandanya tetap ya, plus min plus. Karena yang diuji kurang dari 0, kita ambil yang ini. Nah, berarti penyelesaian awalnya HP awal kita dapat ternyata dia X-nya ini kan lebih dari sama dengan min 3 atau ke kanan dan kurang dari, lebih dari min 3 aja, gak ada sama dengannya, dan kurang dari 1. Berarti min 3 kurang dari X kurang dari 1. Nah, penyelesaian akhirnya itu antara syarat diiriskan dengan HP awal atau kebalikannya lah. Jadi HP awal harus memenuhi kan, artinya HP awal harus di dalam syarat ataupun sebaliknya. Nah, kalau kita cek dalam garis bilangan, syaratnya itu seperti ini. Dan tadi dia kurang dari sama dengan min 3 atau lebih dari sama dengan 1. Tapi si penyelesaian awalnya itu ini. Jadi kalau kita lihat dia nggak ada irisannya. Artinya penyelesaian akhirnya ya himpunan kosong. Bisa aku tulis seperti ini atau bisa ditulis seperti ini. Karena di sini mau diambil min 3 yang syaratnya ada tapi ininya nggak ada. Kalau mau diambil 1 yang ini yang atas ada, yang ini nggak ada. Jadi ya dia nggak ada penyelesaian atau himpunan kosong. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, nah di sini ketika bentuknya pertidaksamaan seperti ini, jangan pakai kali silang ya, karena sebenarnya kali silang itu kan kita seakan-akan mengubah atau menghilangkan si penyebutnya. Jadi penyebutnya dikali jadi di atas semua kan. Logikanya gini deh. Secara sederhana ya, sebelum kita bahas yang lebih detail itu, kalau misalkan ku punya X dibagi X plus 3 itu harus lebih dari 0. Kalau aku kali silang ini, dia hasilnya hanya X harus lebih dari 0 aja. Mungkin kalau kita cek pasti benar, dimasukkan X berapapun yang lebih dari 0 ke dalam soal ini, yang atas, ya jelas benar, positif, kemudian positifnya tambah 3, pasti benar. Kemudian kalau misalkan apakah ada hasil lain? Nah, kita coba cek ya, kalau misalkan tetap inilah, tanpa dikali silang. Jadi kalau kita pakai yang atas aja, berhenti di situ,
Ini kan X-nya nanti menyebabkan titiknya, untuk titik ujinya X sama dengan 0, X plus 3 sama dengan 0, atau X sama dengan min 3. Berarti garis bilangannya ada min 3, 0. Nah, untuk min 3-nya dia nggak boleh 0. Kalau dimasukkan penyebutnya, nggak boleh penyebut itu 0. Kemudian kalau kita masukkan 0 di atas, itu juga nggak bisa karena di sini di soal nggak diminta syarat sama dengan 0, nggak ada sama dengan 0-nya, jadi sama-sama kosong ternyata. Jadi kalau kita uji di sini, untuk kurang dari min 3 ada min 4. Ambil di sini misalkan min 1, ini 1. Nah, kita cek salah satu aja nggak masalah. Nah, ini sekali lagi X-nya pangkat 1, X plus 3-nya juga pangkat 1. Pangkat yang di luar ya, maksudnya pangkat ini. Nah, di sini. Pangkat dari faktornya lah. Ini kalau kita masukin 1 aja, 1 dibagi 1 plus 3, berarti ini positif, ini negatif. Ini positif. Kalau diambil, jawabannya ternyata nggak hanya X lebih dari 0, tapi ada gabungan X kurang dari min 3. Ambil aja kalau misalkan min 4 dibagi min 4 plus 3. Hasilnya sama-sama positif. Jadi dua bilangan dibagi nggak hanya yang, soalnya yang ini kan tadi X lebih dari 0 tuh sama aja kita nyari bilangan yang positif dibagi positif, hasilnya positif kan. Kan ada juga bilangan yang negatif dibagi negatif juga sama-sama positif ya gitu. Begitu pula untuk kasus yang lain, jadi berlaku sama. Nah, kita lanjut ke soal lagi. Nah, ini nggak boleh kali silang lagi. Kita bawa dia jadi bentuk yang 0 di sebelah kanannya. Atau boleh juga mau kirinya yang 0, nggak masalah, nanti tinggal lebih enak yang mana. Tapi bakal sama aja. Biar lebih enak aja nulisnya, kita taruh yang kanannya yang 0. Jadi kedua ruas kita kurangi dengan bentuk yang sama di sebelah ruas kanannya, yaitu dikurangi X per X plus 3. Nah, jika ada bentuk pengurangan seperti ini, sama-sama pecahan tapi penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Jadi di sini penyebutnya adalah 2 min X dikali dengan X plus 3. Karena untuk yang kiri, bentuk yang kiri, X plus 1, penyebut awalnya adalah cuma 2 min X aja. Dia berubah mempunyai penyebut X plus 3. Maka X plus 1-nya juga harus dikali X plus 3. Kemudian kita kurangi. Untuk bentuk yang kanan, dia penyebut awalnya hanya X plus 3 aja. Diubah menjadi punya penyebut 2 min X. Maka si X itu juga harus kita kalikan dengan 2 min X. Nah, ini lebih jadi sama dengan 0. Untuk yang bawahnya nggak perlu diuraikan karena ujung-ujungnya kita nyari faktornya kan, buat titik uji di garis bilangannya. Untuk yang pembilangnya tetap harus kita uraikan karena di sini masih belum bentuk perkalian atau faktor, masih ada bentuk pengurangan di sini. Jadi kita uraikan semuanya dulu. X kali X, X kali 3, 1 kali X, 3 kali 1 atau 1 kali 3 minus X kali 2 minus X kali minus X. Nah, ini X kuadrat plus X kuadrat jadi 2X kuadrat, 3X plus X minus 2X jadi 4X minus 2X adalah 2X plus 3. Nah, kemudian kita cari atau kita faktorkan bentuk yang atasnya. Kita bisa pakai rumus ABC. Untuk yang atas,
kita sama dengan kan 0. Kita nyari faktornya, ini X1, X2, minus 2 plus minus. B-nya adalah koefisien dari X. B kuadrat jadi 4 min 4 kali 2 kali 3 per 2 kali A. Min 2 plus minus akar 4 min 24 per 4. Nah ini ternyata di dalam akarnya negatif. Atau D-nya, diskriminannya negatif. Karena negatif, maka akarnya nggak real. Jadi yang atas nggak bisa kita faktorkan. Karena faktornya dalam bentuk bilangan real ya. Karena nanti digambar dalam garis bilangan itu kita butuh titiknya bilangan real. Jadi di sini titiknya hanya dari 2 ini aja. Dari sini kita dapat 2 min X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Dari sini X plus 3 sama dengan 0 atau X sama dengan min 3. Sehingga kalau digambar dalam garis bilangan ini min 3, ini 2. Nah, karena sama-sama di posisi penyebut, di sini ada syarat penyebut ya. Syarat penyebut biar dia bilangan real tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya nggak boleh sama dengan 2, X tidak boleh sama dengan min 3. Berarti ini sama-sama kosong. Sini X tidak boleh sama dengan min 3. Nah, ini sama-sama himpunan kosong. Kemudian kita uji daerahnya. Di sini ada min 4, min 0, ini 3 misalkan. Karena ini sama-sama pangkat 1, ini pangkat 1 juga. Maka kita uji salah satu aja. Di 0, kalau kita masukkan ke bagian pembilang atau pecahan yang di atas ini, maka X-nya 0 jadi 2 kali 0 kuadrat, tambah 2 kali 0, tetap 0, tambah 3, berarti positif. 2 minus 0 tetap positif, 0 tambah 3 positif juga. Jadi positif dibagi positif kali positif. Itu positif. Ini minus atau negatif, ini negatif. Nah, yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Maka jawabannya ada di daerah ini. Atau yang positif. Karena yang sama dengan 0 gak mungkin ternyata. Gak ada yang memenuhi untuk sama dengan 0. Nah, dari sini berarti himpunan penyelesaiannya adalah kalau dalam bentuk selang bisa kita tulis min 3 sampai 2 ini. Atau dalam bentuk himpunan. Jadi karena ini bertemu ya bentuknya. Min 3-nya ke kanan. 2-nya ke kiri. Berarti ini min 3 kurang dari X atau X lebih dari min 3 kan bacanya karena ke kanan. Lalu dia kurang dari 2. Nah, ini daerahnya. Garis bilangannya yang atas ini. Oke, itu untuk materi dan latihan soal untuk subbab 1.1 tentang bilangan real. Sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.